Hey bos, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Coba absen dulu dong di kolom komentar yang nonton dari mana aja nih. Kita pengen kenal lebih dekat sama kalian semua. Iya, ngomong-ngomong, ternyata masih banyak yang nonton tapi belum pencet tombol subscribe loh. Baru 1,9% dari penonton yang udah subscribe. Bos minta tolong banget nih, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Karena target kita 1000 subscriber pertama dan kita janji akan terus kembangin channel ini supaya makin keren, makin seru dan pastinya makin konsisten. Dukungan kalian itu semangat buat kami. Terima kasih banyak. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita film dari Filipina yang dirilis tahun 2024 lalu dengan judul Rita. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Rita. Wajahnya penuh kebahagiaan karena ia baru saja dipersunting oleh kekasihnya Ariel. Best friend. Mereka tinggal di sebuah desa sederhana. Walaupun kondisi ekonomi pas-pasan, kehidupan mereka terasa hangat dan bahagia. Di rumah itu juga ada Marlon, adik laki-laki mereka yang masih bersekolah. Suatu malam, rasa penasarannya Marlon membuatnya mengintip Ariel dan Rita yang sedang berduaan. Tapi anehnya, bukannya memperhatikan Rita, Marlon di sini justru lebih tertarik memperhatikan Ariel. Gak lama setelah menikah, Ariel memutuskan merantau untuk bekerja. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada Marlon agar menjaga Rita dengan baik. Di kota, Ariel bekerja sebagai sopir untuk seorang pria kaya, namun rupanya majikan barunya ini punya ketertarikan khusus pada Ariel. Hingga suatu hari, Ariel terpaksa melayani majikannya dengan ancaman nyawa. Karena puas, sang majikan memberi Ariel sejumlah uang dan menjanjikan akan memberinya bayaran setiap kali ia menuruti keinginannya ini. Suatu malam ketika Ariel sedang video call dengan Rita, majikannya tiba-tiba meminta jatah. Ariel terpaksa menuruti dan karena sambungan teleponnya terputus, Rita yang merasa kesepian akhirnya mencari hiburannya sendiri. Seiring waktu, Ariel diperlakukan cukup baik oleh majikannya. Apapun yang ia minta selalu diturutin. Sementara itu di kampung, Rita semakin merasakan rindu yang berat pada suaminya. Ia juga makin resah melihat Marlon yang mulai menunjukkan sikap menyimpang dari kodratnya. Rita gak bosan-bosan menasihati, tapi Marlon hanya cuek dan gak mengindahkan perkataan kakaknya ini. Sampai suatu hari, seorang tetangga yang bernama Royce datang untuk mengantarkan paket. Marlon yang terburu-buru berangkat sekolah membiarkan Royce ini masuk. Saat itu, Royce tanpa sengaja melihat Rita yang sedang asyik sendiri, lalu dengan agak memaksa ia ikut terlibat. Kembali ke Ariel, perlahan ia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai kebawa arus dan bahkan berani lebih dulu menggoda majikannya. Sejak terlibat dengan Royce, Rita justru makin ketagihan. Padahal Royce jelas bukan suaminya. Dari kejauhan, Marlon yang gak sengaja melihat kakaknya begitu dengan pria lain hanya bisa diam, takut, dan pasrah. Namun keesokan harinya Marlon memberanikan diri menegur Rita. Ia bilang apa yang dilakukan kakaknya itu salah besar. Sayangnya Rita sudah terlanjur jatuh ke pelukannya Royce, malah tersinggung dan menampar Marlon. Sementara itu kabar mengejutkan datang dari kota. Majikan Ariel mendadak meninggal dunia. Ariel pun memutuskan pulang kampung. Karena lama gak bertemu, Ariel langsung melepas rindu dengan Rita. Gak lama kemudian, ia berusaha mencari pekerjaan baru di desanya itu. Tapi karena sudah terbiasa dengan pengalaman gelap di perantauan, Ariel mulai menunjukkan kelakuan aneh. Ia bahkan sempat bermain belakang dengan pria yang baru dikenalnya. Di sisi lain, Royce masih saja berani mendekati Rita ketika Ariel sedang keluar.
Rita yang sudah berjanji pada dirinya untuk setia akhirnya menolak. Namun Raishi balik mengancam. Ia bilang akan membongkar semuanya ke Ariel, bahkan menunjukkan bukti rekaman videonya mereka. Ariel yang sedang galau dengan dirinya sendiri kemudian mendatangi rumah Raishi untuk curhat nih. Awalnya mereka hanya ngobrol santai sambil minum, tapi suasana tiba-tiba berubah hingga Ariel malah ikut terjerumus. Lagi-lagi Reishi merekam semuanya dan kali ini rekaman itu ia gunakan untuk memeras Ariel. Di tengah kebingungan itu, Rita mulai sadar. Ia pergi berdoa, menyesali semua kesalahannya dan merasa bodoh karena sudah hilaf. Malamnya Marlon yang gak tahan lagi melihat kakaknya dipermainkan akhirnya menceritakan semuanya pada Ariel. Mendengar itu Ariel marah besar. Rita pun akhirnya jujur mengaku dan minta maaf. Ia menjelaskan kalau sebenarnya selama ini dia juga diancam oleh Royce. Ariel yang mendengar pengakuan itu gak tinggal diam. Ia sendiri juga jujur tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dari situlah mereka berdua sepakat untuk berdamai dan merencanakan balas dendam kepada Royce. Rencana itu pun dijalankan, jadi mereka pura-pura mengajak Royce untuk main bertiga. Saat suasana sedang panas, tiba-tiba Royce mendapat telepon. Ketika ia lengah hendak mengambil ponsel, Ari langsung menyerang. Perkelahian pun gak bisa dihindarin. Tapi sayangnya di sini nasib buruk menimpa Ariel. Ia menjadi korban dan akhirnya gak bisa diselamatin. Film ditutup dengan Rita yang harus menanggung segalanya. Ia dijebloskan ke penjara, meninggalkan akhir cerita penuh penyesalan dan kesedihan. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan alur film yang seru lainnya dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!